Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Andriani dari kelompok Agama Buddha. Jadi di sini saya akan membahas tentang spiritualitas dan kesehatan mental dalam sudut pandang agama Islam. Di mana narasumbernya ini bernama Ibu Rina Maya. Nah, oke. Di sini itu menurut pandangan narasumber, yang dimana yang pertama adalah kesehatan mental itu dipengaruhi banyak faktor. Yang dimana menurut Ibu Rina, kesehatan mental itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek aja, tapi melibatkan beberapa faktor seperti, faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berperan satu sama lain. Yang kedua itu, tidak ada penyebab tunggal, yang dimana kondisi mental itu tidak muncul dari satu penyebab aja. Jadi melainkan, hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mempengaruhi dalam kehidupan individu. Yang ketiga, semua faktor itu saling terintegrasi, yang dimana setiap faktor tersebut itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, yang dimana sehingga perlu tuh yang dinamakan harus memahami secara menyeluruh lah untuk menjaga kesehatan mental kita begitu. Nah, next. Nah, di sini tuh tidak jauh ya dari, kesehatan mental, yang dimana kesehatan mental itu tidak lain itu terdapat 2 faktor, di mana kita sebut aja faktor protektif dan faktor resiko. Yang dimana faktor protektif ini tuh lebih ke melindungi, yang dimana yang pertama itu keyakinan dan spiritualitas. Nah, keyakinan dan spiritualitas itu maksudnya kayak kita percaya bahwasan kepada Tuhan, kita percaya pada Tuhan bahwa masalah yang kita hadapi itu pasti bakal selesai gitu. Kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini tuh kayak, kita tuh dapat validasi dari bisa aja dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Nah, seperti itu. Jadi itu yang membuat kita, yang membuat faktor protektif ini tuh bisa menjaga bisa menjaga mental kita gitu, bisa melindungi. Nah, kemudian faktor yang kedua itu faktor resiko atau yang melemahkan. Nah, ini tuh yang pertama tuh dari genetik. Nah, gangguan mental atau kesehatan mental. Gangguan mental itu bisa terjadi eh, dari genetik juga karena bisa aja dari anggota keluarga kita yang sebelumnya itu memiliki penyakit gangguan mental dan itu bisa menurun gitu. Itu bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua itu lingkungannya tidak sportif yang di mana misalnya nih kita ada di suatu lingkungan. Terus, kita merasa bahwasan kita tuh tidak diterima di situ. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor resiko yang membuat kita itu down mentalnya. Jadi kesehatan mentalnya bakal terganggu juga, gitu. Terus perundungan, kekerasan, dan kehilangan seseorang, karena ini kan termasuk berat banget ya. Ketika, kita mengalami namanya perundungan, terus kekerasan itu. Nah, di situ kita bisa kayak, aduh sedih banget gitu, kayak pasti pasti mental kita bakal down juga. Terus ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, itu juga bisa bikin kita down di situ. Nah, kemudian, nah di sini praktik spiritual, yang dimana yang dipraktikkan dalam agama Islam itu kan ada sholat, ada zikir dan doa, ada puasa, silaturahmi, dan takziah. Nah ini kita bahas satu-satu. Sholat itu kan terdapat 5 waktu ya dalam agama Islam gitu. Nah mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu. Nah itu tuh. Kemudian, zikir dan doa. Kenapa zikir dan doa itu bisa membuat tenang? Karena kita tuh selalu mengulangi ucapan nama Tuhan. Itu kalau semakin kita mengucapkan, itu makin lama tuh bisa jadi tenang gitu. Contoh nih, misalnya kalau kita tuh panik, terus kita kan bakal refleks kayak bilang, "Aduh aduh 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 aduh," gitu. Sampai perasaan kita tuh tenang. Nah, zikir dan doa itu seperti itu. Nah, kemudian puasa. Puasa ini tuh, mengajarkan kita untuk harus bisa mengontrol emosi, menahan amarah,
menahan amarah dan selalu bersabar ketika kita tuh dihadapi sama sesuatu yang tidak mengenakan, tuh. Kemudian di sini ada silaturahmi, yang dimana silaturahmi itu adalah supaya kita tuh bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik lah, supaya kita juga nggak merasa kesepian, tuh. Terus takziah. Takziah ini kayak mendatangi orang yang udah pergi kepada Tuhan yang udah pergi. Tujuannya itu, supaya kita ikhlas ya atas, kepergian seseorang yang kita sayangi gitu. Dan itu juga bisa membantu kita untuk melepaskan rasa rindu. Jadi, gini, yang dipraktikkan itu dalam spiritual lah, Kak, kan ini berkaitan juga dalam agama supaya kita tuh bisa merasa lebih tenang gitu. Nah, kemudian yang dirasakan setelah melakukan kelima praktik ini yang dirasakan adalah, eee, kita tuh terbantu. Jadi kayak membantu kita menjadi lebih tenang, hati kita tuh lebih tenang, terus kita bisa lebih mengontrol diri, terus serta, memperkuat hubungan sosial kita. Jadi karena kita udah melakukan kelima hal itu, jadi kayak melakukan praktik itu dalam agama Islam, seseorang tuh pasti bakal ngerasa lebih tenang, pasti kesehatan mentalnya itu pasti terjaga gitu. Nah, kemudian nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kalau dapat disimpulkan, kesehatan mental itu dalam pandangan agama Islam, itu merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terintegrasi. Nah, yang terintegrasi tadi ya, ya contohnya itu seperti biologis, psikologis, dari sosial, dan spiritual. Itu tuh mereka tuh saling berkaitan gitu. Jadi tidak ada penyebab tunggal dalam masalah kesehatan mental gitu, melainkan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Nah, dalam hal ini, spiritualitas itu memiliki peran penting sebagai faktor protektif yang membantu menjaga keseimbangan diri. Nah, melalui praktik spiritual seperti sholat, zikir, doa, puasa, dan silaturahmi tadi, individu tuh dapat memperoleh ketenangan batin, mengontrol emosi, terus memperkuat hubungan sosial kita sehingga kesehatan mental itu dapat terjaga dengan baik gitu. Nah, kemudian nah, sekian presentasi dari video ini. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.